kembali lagi di Geliat Necis Bisa Podcast. Podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Nah, hari ini kita kedatangan guest star yang sangat spesial, yaitu teman-teman tari yang sangat luar biasa. Wow, kayaknya ini tete-tetenya pada cantik, berprestasi, gemesin lagi. Kita kenalan dulu ya kali. Mulai yang dari sini nih, namanya siapa Teh? Oke, halo semuanya. Nama aku Chandrika, biasa dipanggil Caca. Wow, Teh Caca namanya guys. Sebelahnya namanya siapa Teh? Hai semuanya, kenalin nama aku Bilkis Miladianur, bisa dipanggil Bilkis. Ya, Oke. namanya Bilkis ya guys. Yang pinggirnya nih, namanya siapa Teh? Hai semuanya, nama aku Gita Chandra Kirana, biasa dipanggil Gita. Oke, Teh. Ternyata tete-tete di sini tuh sangat berprestasi loh di SMP Negeri 1 Cilimus. Oh iya? Iya, Apa di tuh? bidang tari Tar. Bagus Wih, banget, keren. keren. Masih cantik-cantik. Prestasi lagi ya Tar ya. Iya lagi. Oke, langsung aja deh. Jadi apa sih persiapan lomba nih? Kalau misalnya tete-tete mau lomba nih, apa sih Nah. persiapan tete-tete tuh? Nah, Jadi- sebelum lomba, pas lomba sama setelah lomba itu apa aja persiapannya? Jadi sebelum lomba tuh kita kayak nyiapin kayak latihan pastinya. Terus abis itu ngejaga mental juga sebelum lombanya. Terus kayak kesehatan badan sama yang kayak properti dan lain-lain. Kalau buat properti itu tuh nyewa apa gimana? Atau emang punya sekolah? Kita nyewa. Kalau untuk make upnya nih, make up sendiri apa di make upin dulu? Di make upin Bu Reza dong pastinya. Iya, pasti. Cantik-cantik tapi cantik ya Tar ya. Betul. Oke, Tar, apa sih jenis tarian yang teteh-teteh bawa nih buat di lomba dan apa makna tarian tersebut? Jenis tarian yang kami bawa itu adalah jenis tari kreasi. Nah, maknanya itu adalah ajang kesombongan, bukan berarti untuk mengharumkan nama diri sendiri, tetapi ajang kesombongan itu bisa menyebabkan peruntuhan ataupun perpecahan antara satu sama lain. Apalagi akibatnya itu bisa menghilangkan tradisi perpanahan ini. Terus di tarian ini juga kita punya sinopsis nih untuk menggambarkan si Nah, apa tuh Teh? tarian ini. Sinopsisnya ini tuh ada 3 orang kesatria berupa para gadis yang cantik dan tangguh, mohon maaf ya. Terus mereka ini tuh berlatih panahan, tapi karena ego dari masing-masing orang ini, jadi mereka tuh kayak malah saling menyerang satu sama lain. Baik. Ya, tapi setelah lama akhirnya mereka tuh sadar bahwa hal itu tuh salah. Jadi mereka kembali lagi bersatu dan menggapai cita-cita mereka dengan bersama-sama, bukan dengan perorangan lagi. Oh, maknanya cukup bagus ya. Sinopsisnya juga keren. Berarti ini tuh diambil dari cerita nyata apa rekayasa? Atau emang kreasi? Latar belakangnya. Ya. Latar belakangnya tuh dari keresahan Ibu Reza, pembina kami, Ya. terhadap tradisi panahan di acara Sabtonan yang mulai jarang dikenali dan diminati oleh masyarakat Kuningan. Baik. Jadi bermula dari keresahan bisa jadi prestasi yang luar biasa Wih. ya. Guys. Nah, buat kalian yang sering overthinking juga, jangan terlalu berlarut-larut banget. Contohin Ibu Reza nih. Mulai dari overthinking bisa jadi prestasi nih guys. Keren. Aku penasaran deh, prestasinya tuh apa aja sih? Boleh ditunjukin kan nih? Tunjukin. Tunjukin nih. Yang pertama, yang pertama ini ada dari Wih, FLS, keren. ini kejuaraan pertama kami. Ya, Ini first time. FLS. Ya, Wes. keren banget. Dapat FLS 2N tingkat kabupaten sebagai juara 2. Wih. Keren. Terus ada apa lagi nih? Pasti banyak deh kelihatannya. Coba dikasih lihat. Ini dari Jadi kanan sebutan. ya. Ya. Bukan? Dikis itu pialanya aku solo, tetapi mewakilkan juga mereka berdua karena keterbatasan izin dari orang tua. Iya. Ini aku first time juga lomba sendiri ya, lomba sendiri. Keren. Aku berangkat ke Jakarta sendiri dan meraih juara 3. Wih, keren.
Kayak masih ada kuning-kuning, apa ya itu Tar? Ini apa ya? Duh, apa tuh? Coba tunjukin lagi dong. Pasti ada segudang nih. Ya, Mana dulu nih? Sebelah Kanan mana atau dulu kiri? nih, kanan atau kiri? Kanan atau kiri ya? Boleh deh yang mana aja, bebas. Bebas, Mau bebas. dari juara apa Nih. bebas? Ya, kanan. So, Teng teng teng. Wih. Nah, kali ini tuh pialanya punya aku sendiri lagi, guys. Alasannya banyak masih ya. sama karena keterbatasan orang tua dari Teh Caca dan Teh Gita. Ini aku lomba di Foundy Fiesta di Jogja Cirebon, juara pertama. Satu guys. Ntar pinggir aku kayak ada kuning-kuning lagi. Masih ada lagi nih. Iya aduh. Coba deh kasih lihat dong. Oke, ini ada piala yang baru-baru ini kami dapatkan. Masih hangat ya. Itu masih hangat, ini kita dapetin pas hari Kamis tanggal 24. Kita ini dapat juara 1 di acara Bispar Cup 2025. Keren. Juara 1 ya? Iya. Keren banget. Aduh, kayaknya masih ada deh, Tat. Banyak. Aduh. Di mana ya? Kanan, kiri atau belakang ya? Saya tebak. Menurut aku sih belakang ya. Belakang, kenapa ya? Simsalabim banget. Simsalabim. Simsalabim. Ini kali ini ya. Ini tuh dapat top 10, tapi tariannya membawakan Gondewani Skala juga. Wih, keren guys. Oh, ada berapa? Tar? Banyak banget. Ada 5. 5. Ini hasil kerja keras ya teteh di bidang tari guys. Sudah sampai kabupaten, terus juga top 10, yaitu yang dibawakan oleh Teh Bilkis ya. Iya. Keren guys, beri tepuk tangan. Oke lanjut aja Tar. Menurut teteh ini apa sih pentingnya melestarikan tari tradisional ataupun tari Tari semacamnya kreasi. ya di zaman modern ini, karena kan banyak banget ya anak-anak sekarang tuh lebih suka tuh kayak Budaya luar Iya, Indonesia budaya, gitu, iya. udah terpengaruh sama budaya luar. gimana nih Teh? Oke. Pentingnya menjaga tari tradisional itu pertama supaya kita tuh gak hilang dengan kebudayaan kita masing-masing. Biar nggak Kan punah ya, Teh. iya, kan ada bahasa ibu tuh, bahasa Indung, poe bahasa Indung. Hmm. Kita tuh gak boleh sampai ngelupain loh kayak kebudayaan tradisi dari budaya kita tuh, dari suku kita. Suku Sunda. Iya, terus untuk pengaruh budaya luar sih sebenarnya itu tergantung dari diri kita masing-masing, gimana cara kita mengontrol diri kita. Kayak kita tuh nggak boleh terlalu sering banget gitu loh, harus bisa imbang lah antara tradisi sama budaya luar gitu loh. Berarti jangan selalu berlarut banget ya, Teh. Iya, gak boleh terlalu, kita itu terlalu pudet banget, gak boleh terlalu yang up banget gitu. Iya. Jadi kalian tuh di sini jangan suka melupakan bahasa suku sendiri, bahasa Sunda. Jadi harus dilestarikan guys. Ya nggak Tar? Iya, betul banget. Oh iya Teh. Kalau misalnya lagi latihan nih, latihan tari itu mau dekat-dekat melombai itu setiap hari atau kapan? Setiap hari sih. Iya, setiap hari. setiap hari. Tapi ketika mau mendekati banget lomba mah, Bude Jatuh selalu ngasih jarak sehari 2 hari untuk gak terlalu sering banget lomba. Misalnya sehari iya lomba, tapi besoknya tuh enggak, jadi kita skip buat kita tuh istirahat. Oh, rest day gitu ya, Teh. Iya, soalnya takutnya tuh kita malah kecapean pas hari lombanya tuh. Ngedrop juga Iya, takutnya. kadang kadang latihan tapi cuman sebentar, nggak lama. Biasa kan lama ya, itu cuma sebentar, cuma sekali putar udah kita langsung pulang karena butuh istirahat kitanya. Oh, berarti nggak terlalu nge-push banget ya, Teh. Iya, takutnya kita malah ngedrop terus besoknya malah kacau. Itu paling dihindari banget. Jangan sampai ya. Tapi alhamdulillah selama lomba lancar-lancar aja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah nggak sih Tete tuh kalau lagi latihan nih suka, kan kalau mood orang tuh berbeda-beda ya, suka ada yang satunya bad mood, yang duanya nggak bad mood. Pernah nggak sih kayak gitu? Pasti sering banget sih. Sering. Contohnya gimana tuh, Teh? Kayak misalkan aku lagi ada masalah terus kayak bad mood sendiri, terus mereka berduanya tuh tiba-tiba ikut bad mood, tapi ujung-ujungnya tuh pasti kita nyatu lagi, latihan lagi, bareng lagi tuh. Sekarang kita kenalan dulu nih.
Teteh tuh dari kelas berapa aja sih? Kan pastinya bakalan mewarisi bakatnya itu ke adik-adik nih. Iya. Ini teteh ini tuh kelas berapa sih teh? Kalau aku dari kelas 9. Oke. Iya. Yang pinggir sana? Aku dari kelas 9 juga. Yang ini? Kalau aku dari kelas 8. Waduh. Ini berarti bakalan membawa adik-adiknya untuk apa namanya? Lanjut. Melanjutkan Ya, bakatnya ya. bakatnya. Oke. Oke, nah selama persiapan lomba atau pas lombanya ada nggak tantangan terbesar yang teteh ini hadapin gitu loh? Banyak sih tantangannya ya yang dihadapi. Iya. Dari mulai dari diri pribadi, terus sama dari luar, faktor luar banyak sih. Kalau misalnya dari pribadi udah pasti mood kan ya. Oh, pasti. Kalau misalnya dari luar tuh kadang tuh kita suka dengerin omongan orang-orang itu loh seolah-olah meremehkan diri kita. Iya. Iya, kayak ya apa sih itu orang kok beda sih konsepnya dari yang lain. Misalnya dalam tarian itu tuh lebih Dominasi ya oleh didominasi oleh Jaipong. Hmm. Sedangkan kita ini kan punya tema sendiri ya. Iya. Nah, jadi kita tuh sering diomongin kayak, ih kok dia beda sendiri sih dari yang lain gitu loh. Iya. Jadi kita suka kayak, duh apa iya gitu teh. Tiba-tiba kayak ngerasa nggak pede Iya, gitu. rasa nggak pede. Tapi walaupun mungkin teteh-teteh ngerasa tentang tangannya tuh ada yang besar, ada yang kecil, tapi teteh-teteh ini tuh semangatnya luar biasa loh, Tar. Iya, luar Sampai biasa bisa, banget iya, nih. sampai bisa menjuarai sampai 5 piala ini. Wuh. Oke, Tar, yang terakhir nih, Tar. Nah, apa sih pesan-pesan buat para teman-teman di luar sana yang pengen ikutan lomba di bidang seni tari atau enggak pengen ngembangin bakat nih di seni tari? Kalau misalkan pesan aku tuh buat adik-adik ya, terutama yang ingin mengembangkan bakatnya dalam seni tari, pesan aku kalian tuh jangan malu-malu, harus pede dan jangan gampang overthinking, apalagi gampang ngedown mentalnya. Ngedown boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut, karena pasti kalau misalkan kalian latihan tari tuh banyak banget omongan-omongan yang gak enak dari luar. Terus kalian harus percaya diri saat tampil, itu tuh bisa menambah keindahan gerak kalian. Berarti kepercayaan diri itu bisa jadi nilai plus saat tampil ya. Iya betul. Kalau pesan Teh Caca nih, apa kira-kira buat adik-adik? Oh, pesannya sih yang pertama kalian tuh jangan terlalu memasukkan ke hati omongan orang-orang itu, karena itu adalah salah satu faktor bikin kita makin ngedown. Iya. Karena kan di dalam tarian itu kan kita tuh harus percaya diri, harus bisa pede. Terus kan harus senyum ya, selalu senyum. Gak mungkin lah kita mau tampil kita dengerin omongan orang-orang terus kitanya malah cemberut, jadi kan gak enak kelihatannya sama orang-orang gitu. Kalau buat Teh Gita nih, Gitu. Yang pertama pasti sama kayak Caca ya, nggak terlalu masukin omongan orang, karena kalau misalkan terlalu dengerin tuh kayak jadinya makin kayak gak pede gitu-gitu. Tapi kadang juga di satu sisi tuh kayak makin semangat juga kalau misalkan ada omongannya kayak gitu, buat ngebuktiin kalau misalkan aku tuh bisa. Tuh. bisa guys. Berarti menjadikan omongan orang lain itu sebagai motivasi untuk diri sendiri ya. Iya. Oke Teh, di balik Teteh itu menjuarai lomba-lomba di bidang seni, ada nggak sih guru-guru itu yang di belakangnya berperan penting untuk Teteh-teteh di sini? Ada banyak sih. Siapa aja tuh Teh? Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Nurhaida selaku Kepala SMP Negeri 1 Cilimus yang telah memberikan dukungannya kepada kami. Dan juga kepada pembina kami yang paling kami, kepada Ibu Reza, terima kasih telah sabar untuk melatih kami, meluangkan banyak waktunya. Dan juga kepada guru-guru beserta seluruh warga SMP Negeri 1 Cilimus yang telah mengapresiasi dan juga memberikan dukungannya kepada kami. Dan tak lupa ini kepada teman-teman saya Ikis dan juga Gita yang telah mau bekerja sama dengan saya dan juga mau meluangkan waktunya untuk berlatih. Baik Teh. Ntar kayaknya udah di penghujung waktu deh. Oke, kata-kata hari ini Kakak. Kata-kata hari ini, busur dan anak panah, perpanjangan jiwa dan raga. Bermimpilah setinggi langit seperti lasakan anak panah.
Belajarlah setinggi mungkin agar tradisi tetap lestari dan terjaga. Keren kata-katanya. Keren banget. Mantap, mantap. Oke, Sobat Lihat Najis bisa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak mungkin. Dadah semua! See you.